senang banget rasanya aku bisa nemenin Sobat Talki semua di acara BEM Talk kali ini. Nah kebetulan aku udah ada di Universitas Negeri Malang, tepatnya di FMIPA. Nah kalau ngomong-ngomong soal FMIPA nih, pasti banyak banget organisasi mahasiswa yang ada di FMIPA ini. Nah Sobat Talki penasaran nggak sih ormawa-ormawa yang ada di FMIPA UM ini apa aja? Nah, apalagi buat kalian yang calon mahasiswa baru FMIPA UM, pasti pada penasaran banget nih soal ormawa-ormawa apa yang ada di FMIPA UM. Nah, biar Sobat Talki nanti nggak bingung mau join ormawa apa, aku Ardian bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan dalam acara BEM Talk. Let's talk with BEM Talk. Di beberapa episode sebelumnya, kita kan udah ngulik tentang subdivisi yang ada di FMIPA UM. Nah, untuk episode kali ini, aku bakalan ngajak kalian untuk ngobrol bareng sama Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA atau DMF. Jadi, ormawa ini tuh salah satu ormawa yang paling hits di FMIPA gitu. Jadi langsung aja kita sambut Ketua Umum DMF MIPA, Kak Hanif. Selamat pagi. Pagi ya. Oke, langsung aja duduk ya. Iya. Nah, Sobat Talki yang kita tunggu-tunggu udah ada di sampingku nih. Langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya, Kak. Ya, ngobrol apa ini? Ini tentang DMF. Oh, tentang DMF. Iya. Gak hal yang lain-lain nih. Nanti aja di belakang panggung Siap. ya. Oke. Jadi sebelumnya aku mau tanya dulu nih kabarnya Kak Hanif belakangan ini gimana? Alhamdulillah, ya baik-baik sih. Alhamdulillah ya, Ya. Kak. Semoga sehat-sehat terus. Iya, alhamdulillah. Nah, kenalan dulu ya Kak, Ya. biar Sobat Talki makin kenal nih sama Kakak. Iya, langsung aja. Ya, teman-teman, ya kenalkan saya Hanif Izzuddin Zakri. Di sini saya selaku Ketua Umum DMF MIPA 2021. Udah itu aja, nanti kalau perkenalan lebih lanjut bisa chat di DM IG saya ya. IG-nya apa Kak? @hanifzakri17. Oke. Diingetin Kunjungi biar banyak follower saya. Oke, boleh. Nah, teman-teman Sobat Talki dihafalin ya namanya Kak Hanif. Nah, oke. Ngomong-ngomong tentang DMF nih Kak, Iya. sebenarnya DMF itu apa sih Kak? Ya, DMF itu kalau kita berbicara di dunia nyata ya ini dunia nyata, maksudnya dunia kehidupan kita sehari-hari gitu di luar sana, di luar kampus. Itu DMF itu layaknya kayak DPRD teman-teman kalau di kabupaten ataupun provinsi. Jadi kita sebagai lembaga legislatif yang ada di kampus, artinya di sini tugasnya ya kita mengawasi lah teman-teman ada ormawa di sini yang membuat undang-undang juga seperti itu tupoksinya, gitu kan. Kalau dulu di SMA itu kayak MPK kayak gitu? Iya, ya seperti MPK dan lain-lain. Oke. Untuk sejarah terbentuknya DMF ini gimana ya Kak? Ya, DMF ini kalau sejarah saya kurang tahu ya, karena memang paling nasabnya cerita itu kan keputus-putus seperti itu ya. Nah, untuk sejarahnya sendiri kalau di DMF MIPA ini mungkin DMF itu terbentuk karena ya suatu kebutuhan lah oleh mahasiswa, karena ormawa itu tentunya perlu adanya penertiban dan lain-lain, sehingga diperlukannya ada badan legislatif untuk mengatur dan mengawasi teman-teman yang ada di eksekutif seperti itu. Jadi ada counterbalance lah di setiap organisasi. Jadi ada eksekutif dan juga ada legislatif di sini saling melengkapi lah. Kalau kita eksekutif saja ya nanti kita nggak ada aturan, artinya kita terlalu power gitu. Artinya di sini legislatif di sini sebagai balancing untuk memantau kinerja dari teman-teman yang ada di eksekutif seperti itu. Jadi kalau secara nggak langsung itu tadi udah menyebutkan tugas Ya, dari DMF ya Kak. Jadi kalau bisa dijabarin lagi tugas dari DMF itu Ya, apa? tugas dari DMF sendiri, ya tugas dari DMF sendiri kita memiliki tupoksi sebagai lembaga legislatif, tentunya kita mengawasi, membuat undang-undang dan juga mengontrol teman-teman yang ada di eksekutif. Jadi tugas pokoknya dari DMF seperti itu. Jadi kita sebagai pengawas, sebagai evaluator, sebagai pembentuk undang-undang. Tapi di sini tentunya dengan berbeda lah dengan
yang ada di DPR dengan DMF memang perbedaannya. Kalau di DPR itu kita berangkat dari partai-partai ya. Tapi kalau di DMF MIPA sendiri kita berangkat dari jurusan dan prodi masing-masing, seperti itu sih. Jadi perwakilan per jurusan gitu? Iya, perwakilan kita. Oke. Nah, kalau setiap ormawa kan pasti punya proker atau program kerja ya Kak? Iya. Kalau di DMF itu proker utamanya itu apa aja Kak? Nah, kalau nanti saya ngobrol proker utama, nanti teman-teman anggota saya jadi iri-irian. Kita di DMF sebenarnya tidak ada proker utama, cuma kita di tahun ini ada gagasan baru, ada proker baru kita namanya sekolah legislatif. Jadi nanti kita mendatangkan teman-teman dari yang ada sekarang ada di gedung DPR, yang sekarang sebagai bekerja di Malang Correction Watch. Jadi kita nanti bentuk ya mungkin seperti talk show lah, seperti ILK kalau pernah lihat ya di TV-TV seperti ILK, seperti itu konsepannya. Nanti kita mengundang anggota-anggota DPR yang baik ada di pusat Jatim maupun yang ada di DPRD Kota Malang. Itu yang diundang itu alumni UM atau kayak gimana? Kebetulan yang di DPRD Malang ini alumni UM, cuma bukan FMIPA sih. Oh iya iya. Oke. Nah, kalau kan ini udah pandemi udah berlangsung cukup lama ya Kak. Iya. Nah, kalau untuk prokernya sendiri tuh selama pandemi itu kayak gimana? Offline atau online? Gitu? Ya, tentunya karena ini pandemi juga ya teman-teman. Jadi kebanyakan proker kita memang online. Dan kita proker offline masih belum bisa kayaknya kita mengadakan karena memang banyak ada suatu hal gitu Kak. Jadi untuk selama ini kita di pandemi proker yang sudah berjalan itu ada Sarasehan, di mana Sarasehan itu untuk menampung aspirasi dari teman-teman sendiri yang ada di MIPA. Jadi setiap aspirasi teman-teman yang di MIPA terkait nanti tentang pendidikannya, tentang akademisnya, tentang fasilitas maupun pelayanan dari fakultas, kalau ada kendala bisa diaspirasikan ke kita. Jadi legislatif tidak hanya sebagai evaluator pengawas, tapi kita juga sebagai wakil. Kita ini wakil teman-teman mahasiswa MIPA untuk sebagai penyambung lidah lah untuk ke bagian ke fakultas, seperti itu teman-teman. Jadi saya harap aspirasi dari teman-teman MIPA ini lebih banyak lagi sehingga kita direpotkan lagi. Jadi teman-teman DMF di sini sangat senang sekali ketika memang banyak direpotin seperti itu Kak. Terus selanjutnya kita memang di awal-awal dulu kita lebih fokus untuk membuat tata aturan untuk mengatur teman-teman eksekutif. Seperti kemarin yang sudah terlaksana itu konferensi MIPA, Ormawa MIPA, di mana itu mengatur tentang GBBK, garis-garis besar haluan program kerja yang ada di MIPA untuk teman-teman UPM, dan juga pembahasan tentang ketentuan umum lah. Ini tata tertib tentang mengatur teman-teman yang ada di eksekutif di MIPA, seperti itu Kak. Oke, jadi kalau pelaksanaan seluruh proker itu online, tapi apakah ada yang offline juga gitu Kak? Ya tentunya kita tetap ada yang offline untuk memudahkan komunikasi kita, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat tentunya Kak. Karena kita tahulah pandemi ini kembali meningkat ya, semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam kesehatan yang terus-menerus seperti itu. Amin amin amin. Nah, semoga pandemi cepat berakhir ya Sobat Talki, supaya semua bisa kembali normal kembali dan kita bisa bertemu secara langsung gitu ya Kak. Kan sangat disayangkan kan ya, kita kuliah di UM tapi belum pernah lihat UM ya. Nah, benar banget Kak. Nah, langsung ke fungsi legislatif di DMF fakultas itu apa aja Kak? Ya, fungsinya ya tadi sudah saya sebutkan di awal sebenarnya, tapi saya jelaskan kembali teman-teman. Jadi fungsi legislatif ataupun DMF MIPA di sini itu sebagai pengawas, evaluator dan juga pembuat undang-undang. Jadi fungsinya di sini untuk mengawasi teman-teman eksekutif. Jadi biar tidak keluar dari garis-garis besar haluan Ormawa yang ada di UM, juga kita semua di sini menganut dari SK Rektor, terus ada tata aturan dari Ormawa dari Rektor juga, terus kita turunkan dari konferensi DPM dan kita turunkan lagi di konferensi tingkat di fakultas kita sendiri. Jadi memang tupoksi kita lebih banyak ke pembuat undang-undang dan mengevaluasi dan pengawas eksekutif, tapi bukan hanya itu teman-teman, karena kita juga mengadakan program kerja yang tentunya tidak kalah hebat dengan teman-teman yang ada di eksekutif, seperti itu sih. Dan dulu itu waktu aku pertama masuk di BEM nih Kak, aku udah pernah ngikutin salah satu sidang dari DMF-nya.
untuk tujuan sidang itu sebenarnya apa? Ya, sidang apa kemarin yang diikuti? Sidang ADART sama perawatan ya? Oh iya, tujuan sidang ya, tujuan sidang di sini ya, ya ini tugasnya orang-orang legislatif tuh pasti sidang-sidang toh. Ya di sini tujuan sidang-sidang di sini tuh untuk merumuskan suatu hasil itu. Jadi di situ di sidang itu menghasilkan satu kesepakatan bersama yang akan kita gunakan tentunya untuk pedoman kita berorganisasi satu periode kepengurusan ke depan. Jadi di situ hasil atas kesepakatan bersama antara anggota dan pengurus tentunya seperti itu sih. Oke Kak. Nah kalau DMF sendiri kalau datang ke sidang itu ngapain aja ya Kak? Ya, DMF datang ke sidang ngapain ya? Menghabiskan konsumsi ya tentu tidak. Kemarin sidangnya online nggak ada konsumsi kan ya? Ya untuk kita DMF datang ke sidang itu pasti di sidang itu ada kontrak forum namanya. Jadi di awal-awal itu ada kontrak forum. Jadi ada peraturan tentang peserta, hak peserta dan lain-lain. Nah kita di DMF di sini tuh kalau sidang ADRT misal di BEM fakultas ataupun di himpunan-himpunan yang ada di MIPA sendiri, kita pasti sebagai peserta peninjau seperti itu untuk sidang-sidang ADRT. Tapi ketika sidang-sidang LPJ, sidang umum LPJ, artinya di sini mempertanggungjawabkan kinerja kalian nih selama satu periode kepengurusan, kita di situ sebagai peserta penuh. Nah, fungsinya apa di sini sebagai peserta penuh? Karena di sini DMF lah yang berhak untuk menerima ataupun menolak draft LPJ yang kalian buat selama satu periode kepengurusan. Oh iya gitu Kak. Nah, pasti ini sobat Toki ini lagi penasaran banget nih Kak. Ciri khas DMF yang membedakan dengan ormawa lainnya, apalagi kayak DMF kayak gini. Tentunya sangat berbeda ya, kita aja ranahnya sangat berbeda teman-teman di sini. Ketika memang eksekutif lebih banyak program kerja yang fun gitu ya. Kita sebenarnya program kerja kita sebenarnya juga fun, tapi ranah kita kan lebih ke legislatif. Artinya di sini sebagai pengevaluasi dan pengawas, artinya di sini dan membuat undang-undang kita lebih banyak memang tentang diskusi-diskusi sidang-sidang kita di DMF. Jadi teman-teman yang di sini yang sangat kritis, yang suka mengkritisi dan lain-lain dan mempunyai jiwa kritis yang tinggi bisa nih gabung ke DMF karena kita di sini membuat tata aturan untuk teman-teman yang ada di Ormawa yang ada di MIPA seperti itu sih. Ya, nah teman-teman pasti udah makin paham ya kan, udah ada gambaran nih kedepannya mau ikut Ormawa apa kayak gitu. Nah sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku mau tanya Kak, kenapa kita harus gabung ke DMF dan gimana sih cara gabungnya? Iya, kenapa harus gabung ke DMF ya? Tapi di sini saya jelaskan dulu teman-teman kalau nanti cara gabungnya bagaimana. Kenapa kita harus gabung DMF? Teman-teman di sini bisa belajar banyak sekali ilmu politik di DMF. Kita bisa belajar bagaimana cara merumuskan undang-undang, bagaimana cara kita merumuskan tata aturan yang tentunya tidak memberatkan teman-teman Ormawa, tapi di sini kita memberikan kebijakan yang benar-benar bisa memuaskan lah semua pihak. Tentunya itu hal yang sangat sulit kan ya untuk dipraktekkan, tapi di sini kita sangat berusaha agar semua pihak itu juga terpuaskan dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat tentunya. Artinya di sini tidak mengangkang teman-teman yang ada di eksekutif, teman-teman di legislatif pun di sini pasti memikirkan hal tersebut. Jadi kenapa alasan hal untuk bergabung dengan DMF? Tentunya teman-teman di sini bisa belajar ilmu politik dan juga bisa menambah intelektual teman-teman dan jiwa kritis dari teman-teman sendiri. Nah, untuk cara gabungnya teman-teman untuk di DMF sendiri, di DMF di sini tuh terbagi jadi dua Kak. Jadi ada senator sama staf fungsionaris. Nah, untuk senator di sini kita melalui pemira yang kita ikuti kemarin, di mana kita mengikuti kampanye dan lain-lain untuk menjadi senator. Senator di sini yang memiliki tupoksi untuk membuat undang-undang dan lain-lain itu. Jadi untuk menjadi senator teman-teman di sini ada persyaratan khusus tentunya dan harus mengikuti alur dari pemira atau pemilihan raya tingkat fakultas seperti itu. Sedangkan untuk menjadi staf fungsionaris teman-teman di sini memang tidak ada persyaratan khusus dari yang mengoprek ataupun yang open recruitment dari teman-teman senator sendiri. Artinya di sini perbedaannya kalau di BEM itu ada SC sama OC. Iya. Nah, kalau kita di DMF itu ada senator sama staf fungsionaris. Tupoksinya hampir sama dengan SC dan OC seperti itu sih. Oh iya. Berarti kalau untuk stafnya itu ada tes-tes gitu ya Kak? Iya. Jadi tesnya apa aja? Untuk tesnya sih kita sangat mudah sekali teman-teman. Kalau teman-teman mau gabung ya ini sangat mudah di DMF. Mungkin
Mungkin ya hampir sama, dan esai kita membuat esai tentang legislatif tentunya. Jadi pengetahuan teman-teman tentang legislatif itu akan diuji. Setelah itu kita melalui tes wawancara. Tes wawancara di sini ya terkait dengan karakter teman-teman itu seperti apa, jiwa kepemimpinan teman-teman itu seperti apa, dan pengetahuan teman-teman tentang organisasi yang ada di MIPA dan terkhususnya untuk DMF itu seperti apa sih, seperti itu. Gampang kok. Kalau mau gabung ya silahkan, ayo join. Jangan ragu buat gabung di DMF. Langsung aja ke sesi selanjutnya ya Kak. Ya. Jadi di sini itu ada mystery box. Di dalamnya itu ada pertanyaan yang udah kita kasih ke Sobat Talki di Instagram. Jadi ada banyak pertanyaan, nanti Kakak ambil satu dulu, nanti aku bacain terus Kakak jawab kayak gitu. Bukan kado ulang tahun ya ini? Bukan, Kakak emang ulang tahun. Masih lama sih. Oke. Saya pilih ya. Oke. Ini baca ini ya Kak. Jadi pertanyaannya adalah suka duka Kakak menjadi anggota DMF. Ya, suka duka di DMF ya. Yes. Sukanya itu kita di DMF itu kan bergabung dari berbagai macam jurusan kan, kayak di BEM. Nah itu yang bikin excited. Nah itu yang enak. Terus kita kan ini awal-awal tuh banyak dukanya sih, karena kita berangkat, saya dulu tuh HMJ Fisika, teman-teman eksekutif juga saya. Terus tahun ini berpindah ke legislatif, tentunya shock lah, kita berbeda, eksekutif lebih banyak aktif, terus legislatif kok tahu-taunya lebih banyak mikir gitu kan. Eksekutif kan lebih banyak di lapangan, sedang kita legislatif banyak mikirnya. Pasti awal-awal tuh banyak dukanya teman-teman. Jadi tapi dari situ kita pandai-pandai lah bagaimana beradaptasi gitu. Nah sukanya ya teman-teman enak lah, teman-teman di DMF itu alhamdulillahnya enak-enak diajak kerjasama. Ketika memang satu pusing ya pusing semua, tapi pasti ada solusi seperti itu sih. Jadi hal baru itu memang banyak sukanya daripada dukanya. Iya, terus dapat teman-teman baru juga ya, gitu ya pasti Kak. kan. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, saya pilih. Pertanyaan selanjutnya, jika ingin bergabung dengan DMF, apakah harus memiliki pengalaman organisasi sebelumnya? Nah, iya. Kalau di DMF khususnya yang di senator ya teman-teman ya. Kalau di senator tentunya ingin jadi senator di DMF pastinya harus memiliki pengalaman organisasi dahulu. Karena di persyaratan khusus itu ada namanya surat aktif organisasi. Jadi teman-teman ketika ingin jadi senator di DMF seperti saya itu harus mengikuti organisasi sebelumnya. Tapi tenang teman-teman yang belum punya pengalaman organisasi satu pun masih bisa bergabung menjadi staf fungsionarisnya DMF. Jadi itu tidak ada persyaratan khusus tentang surat aktif Ormawa ataupun LKM MTD dan lain-lain, itu nggak ada, cuma tupoksinya kita agak berbeda seperti itu. Tapi kita sama-sama belajar di DMF, sama-sama belajar menjadi legislator seperti itu sih. Nah kalau misalnya nih Kak, aku punya pengalaman di organisasi tapi organisasinya itu di luar UM, kayak gitu gimana Kak? Iya nggak apa-apa, tapi tetap untuk yang menjadi senator itu harus organisasi yang ada di UM. Karena kita kan nanti mengawasi teman-teman eksekutif yang ada di UM nih, bukan teman-teman yang ada di luar. Nah, kalau kita mengawasi teman-teman yang ada di UM, tentunya kita harus paham dahulu organisasi-organisasi yang ada di UM seperti itu sih. Oke, lanjut ke ini terakhir ya Kak. Ya. Semoga nggak sulit ya. Nanti tahu-taunya rumus fisika ini muncul. Ya, karena Kak pasti udah langsung paham kalau rumus fisika ya. Apa kelebihan ikut DMF Pak? Ya, kelebihannya ya, ini artinya manfaat. Nah, saya bilangnya manfaat ikut DMF gitu ya. Yang pertama teman-teman di sini pasti akan menambah relasi. Teman pasti setiap kalian teman-teman ikut organisasi pasti menemukan teman baru, menemukan pengalaman baru itu pasti. Tapi di sini di DMF satu hal yang sangat membedakan dengan organisasi yang lain, karena kita bergeraknya sebagai legislatif. Artinya teman-teman di sini seperti kayak anggota dewan lah, kayak yang ada di Senayan di sana di Jakarta. Jadi kita duduk diskusi, sidang seperti itu teman-teman. Berbeda dengan teman-teman eksekutif di mana pekerja banyak di lapangan, kita lebih banyak sidang-sidang seperti itu. Tapi
Gak apa-apa teman-teman, memang sidang itu membosankan, kayaknya membosankan, tapi ketika teman-teman di sini enjoy, bisa aktif dalam forum, itu akan teman-teman akan sangat senang sekali ataupun sangat enjoy di persidangan tersebut. Nah, kelebihannya lagi teman-teman, kita di sini dilatih kritis, kita dilatih teliti, kita dilatih untuk mengasah soft skill kita benar-benar seperti itu teman-teman. Jadi karena kita di legislatif lebih banyak memikirkan, tipe-tipe orang pemikir itu sangat cocok untuk gabung sebagai DMF ataupun senator, seperti itu sih. Nah, mungkin teman-teman di sini yang ingin banyak sekali belajar, siapa tahu masa depannya nanti ingin gabung menjadi anggota DPRD gitu, bisa lah gabung ikut DMF. Kita belajar di sini di kampus mewadahi teman-teman yang ingin menambah ilmu tentang kelegislatifan. Memang legislatif itu tidak seperti eksekutif, tentunya kita lebih banyak santuy tentunya di DMF. Itu sih. Jadi karena udah selesai pertanyaannya, udah jawab semua ya Kak. Jadi karena waktunya udah habis juga, sekian dulu pembahasan kita, ngobrol santainya bareng Bapak. Dan buat sobat Toki, kalau ada yang mau dikepoin lagi, masih ada penasaran gitu sama DMF, bisa mengunjungi Instagram DMF di DMF MIPA UM, ya cek aja di situ. @DMF MIPA UM ya Kak. Oke, langsung aja dikepoin ya sobat Toki. Sekarang kita mau jargon BEM Talk nih Kak. Ya gimana? Ajarin dong. Oke, ajarin. Let's talk with BEM Talk. Let's talk with BEM Talk. Oke. Ini terus ini. Ini terus ini ya. Iya. Nembak dong. Nembak kameramen, kasihan nanti kameramennya. Oke, ayo langsung aja ya Kak. Ya. 1, 2, 3. Let's talk with BEM Talk. Oke, terima kasih Kak Hani, sangat seru sekali ya. Terima kasih sudah diundang di sini ya. Iya, sama-sama Kak. Oke, jadi aku akhirin aja langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.